Yang ngomong yang benar. Jangan lupa Like, komen, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala. Faqala ta'ala fi ayatihil karimah wa huwa asdaqul maqala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Shadaqallahul aliyul azim. Wa balagha rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil hadratal mukarramin. Hadirin jamaah taklim musalla at-tahiriyah, juga dari berbagai masjid dan juga musalla dan majelis taklim kelurahan Angke dan sekitarnya, terutama para sepuh, para asatidz, para hujaz, para bapak, para pemuda, bil khusus pengurus musalla Al-Mukarram Bapak Ustadz Ahmad Asrori beserta jajaran, begitupun muratibil acara dan juga sesepuh, bini sepuh diantaranya Bapak Encep Wahyu, juga Bapak Ketua RT 01 Bapak Haji Haris Munandar, dan seluruh hadirin yang hadir yang semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kembali kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah. Salawat ma'as salam tercurah terlimpah selamanya keharibaan junjunan kita Kangjeng Nabi Muhammad, kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan kita semua umatnya. Amat sangat rindu, mengharapkan, menantikan syafaat dari sekarang hingga yaumal jaza. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, malam ini kegiliran yaitu materi fikih dalam kitab Fathul Qorib, yang mana di halaman 193 yaitu fi ahkamil muharramatil ihram. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina bihikmatika wansur alaina rahmataka ya dzal zalali wal ikram. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Faslun fi ahkami muharramatil ihrami wahiya ma yahrumu bisababil ihrami wa yahrumu alal muhrimi asyaratu asya'a ahaduha lubsul mahiti kakomisin wa kubbain wa khuffin wa lubsul mansuji kadir'in awil maq'udi kalibadin fi jami'i badanihi.
Baik hadirin jamaah rahimakumullah, kita membuka pasal yang mana di pasal ini tentang hukum-hukum sesuatu yang diharamkan pada waktu ihram, baik laki-laki maupun perempuan. Cuman ada perbedaan antara muharramun dan muharramatun. Artinya apa yang diharamkan kepada laki-laki dan perempuan, terutama yang berbeda yaitu di dalam pakaian. Kalau di luar pakaian mah sama. Nah, wahiyya ma yahrumu bisababil ihram. Maksudnya sesuatu yang haram karena ihram. Ini keterangannya karena ihram. Ini kalimat yang kadang-kadang kedengaran tapi tidak bisa dipahami. Sebab kalau dia di sini tidak menggunakan karena, berarti tidak setiap haji dan ihram haram. Tapi haram di sini karena ihram, bukan haji, bukan umrohnya, tapi karena ihram, karena ihram. Kalau tidak dalam keadaan ihram kan enggak. Misalnya orang tidak sedang berihram atau bebas, mau pakai BHS, batik kayak begini, kayak bos B, mau pakai sorban, mau pakai apa saja bebas. Tapi kalau sudah niat mau melaksanakan umroh atau haji, disitulah letaknya ihram. Jadi kalau kita enggak niat, tidak mengambil umroh, tidak mengambil haji, walaupun ada di Mekah, di Madinah, di Mekah khususnya, itu tidak ada terjadi larangan. Jadi di sini haram karena ihram. Berarti kan sudah niat. Ya, kalau tidak niat belum masuk. Itu. Orang yang sedang ihram haram 10 hal. Jadi ada 10 perkara yang diharamkan bagi orang yang sudah niat ihram, baik haji maupun umrah. Yang pertama, memakai sesuatu yang dijahit, misalnya baju kurung, baju kuba, sepatu slop, kain, samping, sarung, semodelnya. Yang ditenun seperti baju besi baheula mah, atau yang ditalikan pada seluruh badannya orang yang ihram, maka itu diharamkan, khususnya ini buat laki-laki. Kalau perempuan mah enggak, beharan kapadil umroh jeung bikang. Lamun sakira-kira pakaiana bebas. Alhamdulillah tiap bulan umroh terus. Ya, makanya dulu juga kita waktu nggak tahu begitu memikirannya. Berarti ini perempuan juga cuman pakai 2 lembar, BH henteu, jeroan henteu. Waduh, kumamun merosot ya. Ternyata itu mah buat laki-laki kapadil. Perempuan mah tetap dijahit. Wow, luar biasa. Itu, ya. Yang kedua, menutupi kepala juga buat laki-laki. Jadi kalau perempuan makan pakai kerudung. Laki-laki saat ihram tadi pakaiannya khusus yang disarungkan dan diselendangkan tanpa daleman, tanpa dijahit. Titik, udah. Sendalnya sendal biasa yang tidak ada jahit, selop nggak boleh, sepatu nggak boleh. Pokoknya sendal biasa, sendal jepit, sendal yang tidak ada jahitan. Yang kedua, laki-laki juga haram menutupi kepala. Nanti damnya akan dibahas. Ini bicara haram aja dulu, larangannya nanti konsekuensinya akan dibahas. Baik semua kepalanya atau sebagian, yaitu disebutkan bagi laki-laki. Jadi minar rojuli. Larangan menutup kepala ini yang dimaksudkan dengan sesuatu benda yang bisa dianggap menutupi. Misalnya sorban. Aduh, panas ini. Lagi musim haji, orang panas, ngantri di WC. Saking panasnya kelamaan, ujung ujung kain ihram disampaikan ke atas
Itu kebanyakan begitu. Saking orang pegel ngantri, begini masih panas nih. Biasanya kepalanya begini, nutupin kepala begini itu. Ya, karena waktu haji mah nggak ada cerita dingin. Waktu ibadah haji mah pasti paling tinggi suhunya ibadah haji. Nah, ini kadang-kadang ujung apa namanya selendang. Ketika orang berselendang suka lupa ditutupin begini nih. Tuh. Dia lupa, waduh, kalau dia ingat, buru dibuka. Tapi kalau udah lama, kecuali baru begini, selek, langsung ingat, langsung dibuka. Itu nggak kena dam. Tapi kalau lama, beberapa menit, baru sadar, dibuka, itu tetap bayar dam nanti. Ya, yaitu diantaranya adalah ketika orang menutupi kepala. Tidak boleh, sebab kenapa? Sebab menutupi bisa menjadikan bayar kifarat. Misalnya sorban dan tanah liat, jika tidak dianggap menutupi maka tidak haram. Misalnya meletakkan tangan sebagian kepala tidak disebut menutupi. Ya. Kemudian menggelamkan diri ke dalam air. Waduh, ditenggelamkan kepalanya masuk ke dalam air, mandi si wuwung, tidak termasuk menutupi. Kemudian dia berteduh di bawah pohon, di bawah bangunan yang dianggap menutupi, tapi bukan kepala, itu mah seluruh badan tidak dianggap menutupi. Misalnya berteduh karena panas, ada apa? Ada aula, ada pohon, ada bangunan, atau ada apa saja. Kecuali kardus bekas Indomie, diasupkan kena hulu. Itu menutupi namanya. Atau plastik dimasukin kepala. Jadi kita paham mana yang dianggap menutupi, mana yang tidak. Seperti mana kopiah menutupi. Sorban menutupi. Helm menutupi. Topi menutupi. Itu. Ya, jas hujan menutupi, sweater menutupi. Meskipun menyentuh kepala, tapi tidak dianggap menutupi. Kalau itu sekedup namanya. Sekedup itu tempat iuh-iuh yang mana dia berteduh. Wa tatiyatul wajhi wa ba'dihi minal mar'ati. Tadi yang dijelaskan khusus untuk laki, sekarang untuk perempuan nih. Dan wanita dilarang menutupi wajah dengan benda ya yang dianggap menutupi, seperti orang-orang pakai cadar yang terlihat hanya mata, haram hukumnya. Kalau kacamata tidak termasuk, namanya menutup mata. Di sini mah wajah mah lebar luang lingkapnya. Sementara kalau kacamata mah hanya mata doang. Tapi kalau cadar mah semua wajah dianggap menutupi. Ya, itu khusus buat wanita. Kalau dia menutupi sama seperti laki-laki menutup kepala. Itu bandingannya. Kalau wanita yang dilarang wajah, kalau laki-laki kepala. Dan wanita dilarang menutupi wajah. Wanita ketika haji diharuskan menutupi sebagian wajah, masker. Yang mana kepala tidak bisa lengkap tertutup kecuali dengan menutupinya. Bagaimana dengan waria? Waduh, ulama juga menjelaskan ibadah haji umroh terhadap banci. Waria, singkatan wanita pria. Wanitanya mungkin di malam hari, siang harinya pria. Waria sebagaimana dikatakan Al-Qadi Abu Thayyib, ya, menurut Qadi Abu Thayyib diperintahkan untuk menutupi diri dan diperbolehkan memakai pakaian yang dijahit. Enak amat. Jadi dia mah disuruh mengikuti perempuan karena boleh memakai pakaian yang dijahit. Gimana kalau pura-pura waria? Menyeludup. Aduh. Wanita boleh menjuntaikan kain pada wajahnya yang jauh dari wajah. Boleh diayunkan, digantung, ya. Misalnya disangga dengan kayu. Jangan dulu, ini mah zaman dulu. Sekarang mah udah nggak ada.
Ya, dulu orang-orang Cina berpakaian tuh pakai kayu disanggul. Sono ke depan terus gitu pancungkan. Ya, kalau sekarang mah udah nggak ada, langsung jilbab, kerudung plus pakai. Kalau dulu mah kan dari kepala ini ribet buka-buka kayak begitu, ya. Kemudian mengenai fidyah, wa amal fidyatu falladzi alaihil jumhur annahu in satara wajhahu aw ra'sahu lam tazibul fidyatu lisyaki wa in satarahuma wajabat. Mengenai fidyah, denda atas apa yang dilabrak, ya. Kalau tidak menabrak ya tidak ada denda. Didenda kalau dia menabrak. Perapan ada ini, ya, rambu-rambu, ya. Menurut sebagian besar ulama adalah jika waria itu menutupi salah satu dari wajah dan kepalanya, maka tidak wajib fidyah. Habis bingung. Kalau mau didenda takutnya wanita, tidak didenda takutnya laki-laki. Berarti kalau gitu mah hulu sapotong benget sapotong. Nutup nah. Maka tidak wajib fidyah. Apa? Karena statusnya masih meragukan. Nah ini ragu-ragu ini, ya. Makanya nanti kalau meninggal dunia juga ini bingung doanya. Ustadz yang pusing. Allahumma gfir lahu ya ustadaas. Apa Allahumma gfir laha? Atuslah hahu benges. Cak orang nek ha aing bising lalaki, nek hu bising awewe geus huha bae. Allahumma gfir lahu, Allahumma gfir laha. Kok cenah 2 kali bising lalaki, bising awewe. Nu mana bae eta? Aduh, ini statusnya meragukan. Ulama aja di sini bingung. Bingung mau menentukan ketika dia menutupi kepala, denda apa jangan. Tuh, sebab tadi juga dari awal boleh mengenakan pakaian yang dijahit. Jika dia menutupi keduanya, maka dia wajib fidyah. Ini mah baru telek kena. Waria menutupi dua-duanya, kepala dengan baru dia bayar fidyah. Kalau dia waria, tapi kalau dia laki-laki itu lain hukumnya. Wasalisu tarjilu tasrihu sya'ri kadza'atuhul musannifu minal muharramati lakinnal ladzi fi syarhil muhadzabi annahu makruhun wa kadza haqqus sya'ri bidzufri. Yang ketiga, menyisir rambut. Semuanya juga ada 10 ini, ya. Pokoknya sama kita apalin aja dari sekarang. Masalah umroh hajinya mah kapan saja. Yang penting mah ilmunya sudah ilmu yang harus didahulukan. Di mana-mana juga ilmu dulu baru ibadah. Tuh, ya. Kalau ibadah dulu baru ilmu ngaco. Ya. Seperti orang mengatakan akhlak dulu katanya baru ilmu. Blow on. Dari mana orang punya akhlak kalau nggak punya ilmu? Di mana-mana juga tolabul ilmi, bukan tolabul akhlak. Tolabul ilmi paridotun, nuntut ilmu fardu. Kenapa? Kalau dia sudah punya ilmu, baru akan melahirkan akhlak. Nggak mungkin akhlak melahirkan ilmu. Ya. Penyusun, takrib, ya. Yang ketiga menyisir rambut, ya. Tidak boleh menyisir rambut. Pokoknya melesting, nek lengket, nek cepel, nek araratel, ulah disisiran kantus. Kecuali rontok sorangan, gagaroge ulah. Lamun mengakibatkan rontok. Tuh, iya. Kemudian penyusun takrib menyatakan bahwa menyisir termasuk haram. Haram hukumnya dalam haji. Namun dalam syarah muhadzab berarti Imam Nawawi, ya, menjelaskan bahwa hal itu makruh. Itu pribadi Imam Nawawi mengatakan menyisir makruh. Tapi kalau yang lain haram. Kenapa? Karena khawatir merontokkan rambut. Itu, ya. Kemudian menggaruk kepala dengan kuku sama. Orang garuk-garuk terus loba kutuan. Makanya lamun umrah nek haji atuh kuduna urang kuramas heula. Ya, kuramas sampona setengah kilo. Supaya ulah gugaro bae kan panas. Pakai rinso. Pokona paeh jeung dog-dogna kabeh. Itu, nya. Nah, warabi'u halquhu aisya'ri
au tatfuhu au ikhraquhu wal muradu izalatuhu bi aytorikin kana walau nasya. Yang keempat, mencukur rambut dalam keadaan ihram. Nantilah nyukur rambut mah kalau sudah selesai tahallul, selesai sa'i baru dicukur. Kalau di sono mah ibadah haji mah selesai lempar jumrotil aqobah pada malam nginep di Mina. Boleh nanti, ya. Nah, bagaimana orang mencukur rambut? Nggak boleh, walaupun hanya satu helai, atau mencabutnya, atau membakarnya. Yang dimaksud menghilangkan rambut dengan cara apapun itu haram, ya. Bagaimanapun caranya, meskipun lupa tetap haram, ya. Oh, ini mah nggak sengaja, tetap dalam ibadah haji mah itu ihram tidak peduli, baik dia lupa maupun sengaja, tetap aja bayar denda. Karena apa? Karena saat kita udah niat haji dan umroh, itu seluruh badan kita dalam keadaan tergadaikan kepada Allah. Lalu jangan macam-macam, karena ini bukan hak Anda gitu loh. Ini badan dalam keadaan tergadai. Kapan bisa kembali menjadi hak kita? Setelah tahallul. Makanya tahallul itu menghalalkan perkara yang tadinya haram. Seperti itu. Iya. Nah, wal khamisul taklimul adfar ay izalatuha min yadin aw rijlin bi taklimin aw ghairihi illa idan kasaro ba'du dhufri al muhrimi wa ta'azza bihi falahu izalatul munkasiri faqat. Yang kelima, haram ketika sedang ihram haji umroh memotong kuku tangan atau kaki. Baik dengan memotong biasa atau lainnya, digunting, pakai cetrekan kuku atau pakai silet. Kecuali jika kukunya pecah, kesandung, katajong. Kemudian mengganggu. Wah, ieu katajong eplek-eplekan ieu kukuna kepadil. Lamun teu dihadekeun teu dikereut, pasti ngaganggu. Menang eta mah. Boleh dikereut, dipotong sebab mengganggu. Hanya kuku demikian yang boleh dipotong jika ewel-ewelan. Itu diantaranya, ya. Wasadisu toibu ay istimaluhu qasdan bima yuksadu minhu raihatu tibi nahwi miskin wa kafurin pisaubihi. Yang keenam, haram dalam keadaan ihram pakai minyak wangi, pakai wawangian, parfum, apapun mereknya, baik itu dipakainya di badan dipakaian nggak boleh. Orang yang ihram dilarang memakai parfum, yakni sesuatu yang tujuannya aroma. Wah, pakai aroma ini. Tapi kalau sebelumnya boleh nih. Kapadil mau ihram, sebelum niat itu boleh pakai parfum, Lexona, lavender, ayo bengges. Casablanca pakai srek. Tapi belum nih. Yang diharamkan itu sesudah niat. Kalau belum niat mah boleh. Wanita boleh pakai parfum, wanita boleh pakai hand body, pakai saja sebelumnya. Jangan setelah niat. Itu yang diharamkan. Iya. Misalnya minyak misik tetap, minyak kafur tetap, dan lain-lainnya. Di pakaian haram. Dengan cara dioleskan tetap haram. Atau di badan dioleskan, digesrek, disemprot dengan cara dioleskan atau diminum, ya, lahir maupun batin, daleman maupun jeroan, semuanya pokoknya mah teu menang macam-macam. Keur kitu mah urang teu ngomongkeun dunia sampai ka ulah bae coba. Ini sebenarnya apa ya? Ini ketika Allah Subhanahu wa taala membuat aturan seperti itu, kita disepikan, dimatikan dalam urusan dunia. Itu juga kalau seandainya aurat tidak berdosa mah kita seteranjang tuh, sampai ketika kita pakai kain ihram diibaratkan supaya kita mau masuk ke alam kuburan. Orang yang masuk ke alam kubur coba pakai celana enggak? Pakai apa coba? Kolor pakai enggak? Kain kapan doang. Maka orang-orang yang mau mati
dipersiapkan kain kafan. Dan kita juga sama. Makanya ini adalah tamsil. Orang mau umroh haji diazankan, orang mati diazankan. Bajunya sama. Nanti mereka kumpul di alam mahsyar, ketemu dengan semua manusia. Di dunia juga kumpul di Arafah, ketemu semua dengan manusia. Kira-kira ini mirip. Dan kita tidak diingatkan dengan apa? Kebanggaan dunia. Lepas. Minyak wangi aja lepas. Cangcut lepas. Itu menang makin naon. Tuh luar biasa. Sendal ge numpang murah ngebes lah jepit. Nggak boleh. Nah ini adalah di saat itu kita suruh melupakan urusan-urusan dunia. Cuman sebentar doang melupakan dunia. Begitu beres mata halul ngopi deh. Aduh. Pokoknya balik apa namanya sa'i, balik sa'i, tahalul, langkahnya kemana? Cek bos mbe, orang langsung ke kantin mbak. Tuh, itu langkah awal. Kunaon langsung ke kantin sebab lapar. Batur mah ke hotel heula. Kirain mah kita yang paling tampil. Wah, kayaknya Ji kita paling duluan. Ternyata datang ke sana. Wow, geus aya Ji usung Haji Debi. Sugan tapang tampil orek aya nu lebih tampil. Masya Allah. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah, Pak insyaallah nanti karena ini ada 10 kita bagi 2. Jangan terlalu serakah. Jadi kita bagi 2 saja. Insya Allah 5 laginya haram dalam haji dan umroh akan dibahas pada malam taklim berikutnya jika Allah memberikan kita kesempatan, kesehatan dan panjang umur. Hadanallah wa iyyakum azmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.